wa hadir minar riya'il ladzi bayyana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu syirkul khafiyyu au syirkul asgharu. Di antara hal yang akan dapat membantu kualitas sholat kita menjadi lebih baik adalah dengan tidak adanya sifat riya di dalam hati. Baik sholat kita itu sudah indah, bacaannya fasih, hafalan kita banyak, gerakan kita tumakninah, lebih-lebih ketika sholat kita masih belum terlalu bagus. Bagaimanapun baiknya kualitas sholat kita, jangan ada riya. Jangan ada, sholatku sudah bagus banget nih, orang harus tahu. Jangan. Sifat seperti itu, sikap seperti itu, Rasul sudah menjelaskan kepada kita bahwa itu termasuk syirik, syirik tersembunyi. Apakah bahasa beliau itu syirik kecil atau syirik samar? Syirik karena dengan adanya sifat riya itu berarti kita melaksanakan ibadah bukan murni karena Allah. Ada hubungannya dengan materi khutbah Jumat yang lalu. Kita tahu di Jumat yang lalu, demi menjalankan misi Isra Mi'raj yang salah satu tujuannya menerima perintah sholat, malaikat Jibril bersihkan hati Rasul dari semua kotoran hati. Selanjutnya hati Rasulullah itu dipenuhi dengan hikmah dan keimanan. Baru berapa hari yang lalu, kisah persiapan Isra Mi'raj itu wajib kita percayai karena hadisnya sahih. Bukhari 249, Muslim 433, dan Imam An-Nasai. Sedikit mengulang khutbah yang lalu, kenapa Jibril demi Isra Mi'raj bersihkan hati Rasul dari semua penyakit hati, kotoran hati, dipenuhi dengan hikmah dan keimanan? Tiada lain karena yang akan dapat melaksanakan perintah Allah dengan sebaik-baiknya cuma mereka yang hatinya bersih, cuma mereka yang punya jiwa selalu berakhlak indah, hikmah, cuma mereka yang hatinya penuh dengan keimanan. Jadi bersihnya hati ada pengaruh untuk baiknya kualitas kita dalam melaksanakan perintah-perintah Allah, termasuk sholat tentunya. Contoh kecil, salah satu kotoran hati adalah dendam kepada seseorang yang tidak padam-padam. Sekali kita disalahin, kita dendam gak habis-habis. Itu kotoran hati. Andaikan suatu saat dari rumah kita mantep anteng niat karena Allah berangkat ke masjid untuk sholat berjamaah, sampai masjid agak telat, sholat sudah dimulai. Begitu kita lihat imam kita, ternyata orang yang kita ada dendam dalam hati, sepanjang sholat kira-kira kita nikmat atau tidak? Pasti. Kenapa dia yang jadi imam? Itu karena ada penyakit hati. Jadi kualitas sholatnya, sepanjang sholat ada perasaan seperti itu, sudah nggak ada artinya sholat itu, nggak akan Allah nilai. Cuma karena satu penyakit hati. Apalagi kalau kotoran hatinya banyak.
Riya itu salah satu penyakit hati. Merasa apa yang dia perbuat sudah baik, orang harus tahu. Orang harus tahu aku ini siapa, aku ini bagaimana. Siapapun yang dalam melaksanakan sholatnya ada unsur riya, jauh dari kualitas sholat yang baik, tidak akan dia khusyuk. Penulis kitab ini menyarankan itu jauhi sifat riya demi kualitas sholat yang lebih baik. Lebih-lebih karena Rasul, sekali lagi Rasul sudah jelaskan pada kita bahwa riya itu masuk kategori syirik. Syirik, apakah itu syirik besar ataupun bahkan syirik kecil, itu termasuk dosa besar. Dengan demikian riya itu termasuk dosa besar. An Mahmud bin Labid radhiyallahu anhu, dari sahabat Mahmud bin Labid radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Sesungguhnya ada hal-hal yang aku takutkan terjadi pada kalian, tapi hal yang paling aku takutkan di antara hal-hal yang aku takutkan adalah syirik kecil. Banyak hal yang ditakutkan oleh Rasulullah SAW akan terjadi pada kita umat beliau. Tapi di hadis ini, hal menakutkan yang paling beliau takutkan adalah syirik kecil. Umat beliau terjerumus melakukan amal soleh, ada unsur riya, syirik kecil. Itu istilah pertama diucapkan oleh Rasul. Karena itu para sahabat perlu bertanya penjelasan lebih jauh, apa itu syirik kecil. Kalau mereka para sahabat bertanya, wa masyirkul asghar ya Rasulullah, wahai Rasul, apa itu syirik kecil? Qala, jawaban Nabi, ar-riya, riya, pamer. Enggak ada orang memamerkan keburukan. Pasti yang dia pamerkan hal yang dia anggap baik. Merasa bacaannya indah, pamer. Meskipun tidak setiap orang yang memperdengarkan suara berarti dia pamer. Enggak, jangan suudzon. Orang adzan wajib memperdengarkan suaranya. Wah, itu dia pamer itu, mentang-mentang suaranya indah pakai speaker. Yang nuduh ini yang hatinya kotor. Urusan pamer atau tidak, urusan pamer atau tidak itu urusan hati. Tentu yang tahu si pelaku. Nah, ini pembahasan masalah riya, ini pembahasan untuk diri kita masing-masing, bukan untuk menjustis orang lain, bukan untuk menghukumi orang lain. Mereka yang pakai kendaraan lebih mewah dari yang lain, jangan langsung dituduh pamer. Boleh jadi itu bagian dari dia merasa dapat nikmat dari Allah. Perintah Allah, nikmat jangan sembunyiin. Wa amma bi nikmati rabbika fahaddits, dia pakai. Ada unsur pamer atau tidak itu urusan dia, Allah yang tahu.
Apa itu syirik kecil wahai Rasul? Jawaban beliau, riya, pamer. Apa resiko dari amal soleh yang kita pamerkan, kita riakkan? Yaqulullahu azza wa jalla lahum yaumal qiyamati idza tujiyan nasu bi a'malihim. Sabda Nabi, Allah akan berfirman di hari kiamat pada saat pembalasan setiap amal. Di waktu pemberian balasan dari setiap amal kepada orang-orang yang dulu memamerkan amal solehnya, meriakkan amal solehnya, Allah berfirman, idhabu ilal ladina kuntum turauna fid dunya. Kalian dulu di dunia kalian memamerkan kebaikan-kebaikan kalian. Sekarang cari orang-orang yang dulu kalian pamerin. Fanduru hal tajiduna indahum jazaan. Kamu minta balasan sama dia. Lihat aja, ada nggak dia bisa memberikan balasan. Ini hadis riwayat Imam Ahmad, status hadisnya hasan. Di bawah sahih, di atas dhaif. Hadis hasan kedudukannya sama dengan hadis sahih. Sama-sama bisa digunakan sebagai dalil, argumen atau hujjah. Jadi memamerkan kebaikan-kebaikan kita itu betul-betul urusan hati. Dua orang sama-sama melakukan kebaikan, boleh jadi yang satu ikhlas karena Allah, yang satu pamer. Bahasa tubuhnya sama persis. Nah, itu jangan pernah menuduh tidak baik. Kalau dalam hati kita ada dugaan dia pamer, doakan, ya Allah, anugerahkanlah keikhlasan pada dia. Dengan kita mendoakan saudara kita, mendoakan orang lain doa kebaikan, itu otomatis doa itu kembali kepada diri kita masing-masing. Setiap kita mendoakan orang lain, otomatis hal yang sama Allah akan berikan pada diri kita. Sebaliknya, kalau kita doa untuk diri kita sendiri, orang lain nggak dapat. Nah, itu lebih baik mana? Doain orang lain atau doain diri kita sendiri? Otomatis lebih baik doain orang lain. Itu malaikat yang ngasih tahu. Setiap seorang muslim mendoakan saudaranya tanpa ada permintaan dari dia, malaikat di atas kepalanya itu mengaminkan. Doa kita diaminkan oleh malaikat. Tambah malaikat menambahkan, walakum bimislin, untukmu doa yang sama. Kalau kita doa untuk diri kita sendiri, nggak ada malaikat amin, amin, itu nggak ada. Mendoakan orang lain tanpa diketahui oleh mereka yang kita doakan, itu tanda ikhlas. Oleh malaikat diaminkan, malaikat doakan untukmu juga, semoga Allah berikan hal yang sama. Nah, itu saya ketika sadar melihat kebandelan anak, saya akan doakan teman-teman yang saya tahu anak-anaknya bandel, tanpa saya mendoakan anak saya. Karena meyakini itu, ketika kita mendoakan orang lain tanpa diminta oleh mereka, itu tanda ikhlas. Doa kita diaminkan oleh malaikat. Malaikat menambahkan walaka bimislin, untukmu hal yang sama. Salah satu jaminan doa kita dikabul oleh Allah ketika diaminkan oleh malaikat. Itu hadisnya sahih riwayat Imam Muslim. Farriya'u muhitun lil amal. Riya itu akan menyebabkan amal kita nggak ada nilainya, terhapus balasannya. Wa akhlis amalaka lillah. Karena itu kita harus selalu mengikhlaskan amal kita. Kita kerjakan karena Allah, cuma pengen dilihat oleh Allah, cuma mengharapkan balasan dari Allah, bukan dari yang lain.
wantabih ila wasawisi syaitan wahdar kaidahu wa mukrahu. Selalulah kita sadar dengan was-was setan, hati-hatilah dengan tipu daya dan berbagai upaya-upaya buruk setan. Fa innahu aduwwum mubin. Setan itu musuh yang nyata buat kita. Namanya musuh, ketika kita melakukan kebaikan harus kita curigai. Jadi siapapun musuh, lebih-lebih setan iblis, ketika dia terlihat melakukan kebaikan harus kita curigai. Di situ kita harus selalu mohon perlindungan pada Allah. Kita musuhan dengan seseorang, orang kafir, kok suatu saat dia baik banget menraktir kita, kita harus curiga, jangan-jangan ini diracun. Meskipun perintah agama, setiap kebaikan dari siapapun datangnya, kalau toh ada sedikit kecurigaan, jangan ditampakkan. Di saat momen seperti itu, kita harus selalu memohon perlindungan pada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Itu salah satu wirid yang diajarkan oleh Rasulullah.